Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Codot Prihatin. Semoga kita semua terhindar dari duka dan derita. Amin amin ya rabbal alamin. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang kisah sejarah makam Bung Karno atau Pak Soekarno di Blitar. Makam Bung Karno menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke kota Blitar. Selain untuk berziarah ke makam sang proklamator, tempat ini juga menjadi objek wisata edukasi. Di akhir hayatnya, Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno tidak mendapatkan kehidupan yang layak bagi seorang mantan presiden. Dalam buku Bung Karno, Sang Singa Podium karya Rien Somo Hadiwijoyo, Bung Karno diasingkan dari teman maupun keluarganya sendiri. Awalnya, Soekarno diasingkan di Istana Bogor bersama Ibu Hartini dan dua putranya. Lalu, atas permintaan keluarga, Bung Karno dipindahkan ke Wisma Yaso pada tahun 1968. Sakit yang diderita Soekarno sejak tahun 1965 semakin memburuk, terutama ginjalnya yang hanya berfungsi satu bagian. Pada tanggal 16 Juni tahun 1970, kondisi Bung Karno semakin gawat dan harus dibawa ke rumah sakit militer di Jakarta. Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Dalam buku Mengenal Orde Baru tahun 2021 oleh Dianita Kusuma Pertiwi disebutkan keinginan Bung Karno semasa hidup adalah dimakamkan di Istana Batu Tulis Bogor. Namun pemerintah Orde Baru tidak mengindahkannya dan memakamkan Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Makam Bung Karno di Blitar bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibundanya wafat pada tanggal 12 September tahun 1958. Saat itu Bung Karno menunggui proses pemakaman. Pada saat itu, pemakaman tersebut diberi nama Taman Makam Pahlawan atau TMP, Taman Bahagia. Disebut TMP karena lokasi tersebut dahulunya adalah makam untuk para pahlawan. Bung Karno pernah berpidato di alun-alun Blitar tentang pentingnya keberadaan TMP ini. Pada Juni 1978, TMP atau Taman Bahagia dipugar. Makam-makam para pahlawan lalu dipindahkan ke TMP Raden Wijaya. Kemudian TMP tersebut hanya berisi makam Bung Karno dan ibundanya. Kemudian dilakukan juga pemindahan kerangka jenazah ayah Bung Karno, Raden Soekemi Sosrodihardjo. Pemugaran selesai setahun kemudian dan diresmikan pada tanggal 21 Juni tahun 1979. Sejak saat itu, komplek makam ini mulai dikenal dengan nama Makam Bung Karno atau sering disingkat MBK. Tujuan utama datang ke makam Bung Karno tentunya adalah berziarah ke makam pendiri Republik Indonesia. Banyak tokoh penting yang datang ke makam ini setiap tahun, terutama pada peringatan bulan Bung Karno di setiap Juni. Tak hanya peziarah di makam Bung Karno,
Pengunjung juga sekaligus berziarah ke makam ayah dan ibu Bung Karno. Masih di komplek makam terdapat Museum Bung Karno yang berisi benda-benda bersejarah terkait Bung Karno. Jumlah koleksi museum berjumlah 2.200 barang. Dikutip dari Katalog Museum Nasional Jilid 2, terbitan Kemdikbud, koleksi antara lain lukisan Bung Karno, baju dan koper Bung Karno, uang seri Bung Karno tahun 1964, serta foto-foto Bung Karno dari masa mudanya. Perpustakaan di komplek makam Bung Karno didirikan dan diresmikan bersama pada tanggal 3 Juli 2004 oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan putri Bung Karno. Pengunjung bisa membaca berbagai koleksi buku di sini. Museum dan perpustakaan Bung Karno berada di bawah tanggung jawab pemerintah Kota Blitar dan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis atau UPT, Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Setelah berkeliling komplek makam Bung Karno, kita bisa berbelanja oleh-oleh. Kios oleh-oleh bisa dilihat di luar komplek makam. Berbagai barang yang dijual di sana seperti pakaian, kain batik, mainan tradisional, gantungan kunci, perhiasan manik-manik, dan sebagainya. Bung Karno lahir di Surabaya, namun masa kecilnya pernah tinggal di Blitar. Kita bisa menengok tempat tinggal masa kecil Bung Karno di Istana Gebang. Lokasinya memang tak berada satu komplek dengan makam Bung Karno, tapi jaraknya cukup dekat, yakni hanya sekitar 2,5 km. Makam Bung Karno berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152, Bendogrit, Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Lokasinya berada di pusat kota, sehingga tak sulit untuk menemukannya. Sementara Istana Gebang berada di Jalan Sultan Agung nomor 59, Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Dari makam Bung Karno, kita tinggal ke selatan mengikuti Jalan Insinyur Soekarno. Setelah melewati Polres Blitar Kota, belok ke kiri, Istana Gebang ada di sisi kiri. Masuk ke komplek makam Bung Karno, pengunjung harus membayar tiket masuk seharga 3.000 per orang. Selain ziarah, pengunjung bisa masuk ke perpustakaan, museum, dan gong perdamaian. Makam Bung Karno buka pada pukul 7 hingga 6 sore. Demikian informasi mengenai makam Bung Karno di Blitar. Mulai dari sejarah Bung Karno dan makamnya, aktivitas yang bisa dilakukan di sana, termasuk lokasi, harga tiket, dan jam operasional. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.